Salam sejahtera dan salam bahagia para guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Agustinus Useng Pasaring dari SMP Negeri 2 Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 bersama fasilitator Bapak Hamsa SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Luther Pamasan SPD. Kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, guru hanya sebagai pamong, sebagai penuntun untuk mengarahkan peserta didiknya agar mereka tidak salah arah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Sebagai petani wajib mengetahui atau mengidentifikasi karakter bibit yang akan ditanam agar bisa memelihara sesuai dengan kodratnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Demikian diharapkan seorang pendidik harus mampu mengidentifikasi karakter, keinginan, potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik agar bisa diarahkan untuk mencapai kebahagiaan mereka yang sepenuhnya. Pendidik memberi ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksplorasikan dirinya sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidik sejatinya menuntut anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan samannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang bervariatif. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan seorang pendidik dalam membimbing dan mengarahkan peserta didiknya. Harus disadari bahwa sosiokultural ikut mengambil andil dalam tumbuh kembang anak. Maka dari itu, dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, sangatlah penting menerjemahkannya ke dalam kondisi sosiokultural di mana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Kodrat saman. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. Masing-masing anak tumbuh dan berkembang pada samannya masing-masing. Kodrat saman ini juga sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Anak tumbuh sejalan dengan saman yang sementara mereka jalani. Maka dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, seorang pendidik harus mengerti dan memahami kondisi saman peserta didik yang dihadapi dan harus mampu menyesuaikan diri dengan saman tersebut. Semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Guru selalu berada di depan untuk memberikan contoh atau teladan bagi peserta didik di dalam bertutur, bertindak, dan berlaku. Ingmadya Mangunkarsa, di tengah membangun semangat. Guru selalu mampu memposisikan dirinya
untuk membangun semangat peserta didiknya untuk terus mengembangkan diri, serta memberi kekuatan saat mengalami keraguan. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru selalu mampu memberikan dorongan kepada setiap peserta didiknya di dalam mengembangkan diri. Guru harus selalu mampu untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap peserta didiknya. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa dipahami, nyaman, berharga, dan dicintai. Dengan demikian, akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Pendidikan menghamba pada anak. Anak menjadi titik sentral dari pembelajaran, sehingga pendidik melayani apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Implementasi di sekolah. Implementasi di sekolah diintegrasikan dalam berbagai kegiatan bersama siswa seperti proses pembelajaran di dalam ruang kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keagamaan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi di sekolah. Minat belajar dari sebagian siswa masih kurang. Belum semua guru memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Belum semua siswa mampu mengikuti pembelajaran berbasis digital. Solusi dari tantangan tersebut adalah menggunakan metode yang bervariatif dalam proses pembelajaran, melakukan kolaborasi dengan sesama guru untuk mempelajari dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sekolah memfasilitasi pembelajaran berbasis digital. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia.